Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang calon guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Enggar Surgawi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Unika Atmajaya Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik teknologi dan media untuk pembelajaran. Apakah calon-calon guru hebat telah menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif? Nah, topik ini sangat cocok bagi teman-teman calon guru untuk mempelajari lebih lanjut terkait teknologi yang digunakan di dalam pembelajaran. Simak baik-baik ya. Peran guru dalam pembelajaran adalah membangun pengalaman belajar untuk mendorong hasil maksimal pada peserta didik. Tentunya ini sebuah tantangan bagi guru, sehingga guru harus mampu mencari cara bagaimana pembelajaran berjalan dengan baik. Dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Tentunya, penggunaan teknologi ini harus mampu melibatkan peran aktif peserta didik dalam pengajaran, sehingga peserta didik dapat merasakan pengalaman pengajaran terbaik dalam pembelajaran di kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa prinsip yang dapat dilakukan oleh guru supaya pembelajaran berjalan secara efektif. Smaldino 2019 menjelaskan prinsip yang pertama yaitu melakukan penilaian pengetahuan sebelumnya. Kita tahu bahwa sebelum kita sebagai seorang guru memberikan pengajaran terhadap peserta didik, kita harus mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini diperlukan sehingga kita dalam merencanakan pembelajaran dapat maksimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik, seorang guru dapat melakukan beberapa tes seperti diagnostik tes. Prinsip yang kedua adalah mempertimbangkan perbedaan individu. Kita tahu peserta didik memiliki perbedaan minat, bakat, potensi, serta kebiasaan dalam belajar. Seorang guru harus mengetahui perbedaan individu tersebut. Hal ini dapat didapatkan dengan hasil observasi atau melakukan wawancara serta pengisian kuesioner, sehingga data yang didapat oleh guru dapat digunakan dalam merencanakan pembelajaran, sehingga perencanaan pembelajaran akan berjalan lebih efektif ketika guru mengetahui perbedaan individu, kebiasaan, minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik. Prinsip yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibuat agar peserta didik dan guru mengetahui ke arah mana pembelajaran serta hal apa yang perlu dicapai dalam pembelajaran. Prinsip yang keempat adalah mengembangkan keterampilan metakognitif. Keterampilan monitoring, evaluasi, dan penyesuaian pendekatan belajar dapat meningkatkan dan membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tentunya hal ini juga membantu peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna, sehingga peserta didik dapat menikmati proses belajar tersebut. Prinsip yang kelima adalah memberikan sentuhan interaksi sosial. Kita tahu bahwa guru dan teman sebaya di dalam kelas berperan sebagai tutor atau anggota kelompok yang dapat memberikan sejumlah dukungan pedagogis dan sosial kepada peserta didik. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan sosial sehingga dia mampu berinteraksi dan meningkatkan kemampuan interpersonalnya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Prinsip yang keenam adalah memasukkan konteks yang realistis. Peserta didik akan lebih mudah memahami materi ketika dikaitkan dengan konteks dunia nyata. Materi yang didapatkan akan lebih bermakna bagi peserta didik karena dia tahu kaitan materi tersebut dengan kehidupannya sehari-hari. Prinsip yang ketujuh adalah melibatkan peserta didik dalam praktik pembelajaran yang sesuai. Seorang guru harus melibatkan peserta didik dalam pembelajarannya. Hal ini didukung dengan implementasi kurikulum merdeka di mana pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dan harus meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Hal ini tentunya dapat meningkatkan tingkat retensi dan kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru dalam pembelajaran. Prinsip yang terakhir yaitu menawarkan umpan balik yang sering, tepat waktu, dan konstruktif.
Hal ini akan membantu peserta didik untuk mengetahui kelemahan dalam pembelajaran serta apa yang dapat ditingkatkan dalam pembelajaran. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan menuliskan jurnal harian setelah pembelajaran, dan guru selalu membaca hasil jurnal harian peserta didik, sehingga guru dapat memberikan umpan balik positif dan konstruktif kepada peserta didik sehingga meningkatkan kemampuan peserta didik. Di samping itu, ketika merencanakan pembelajaran, guru harus melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang membutuhkan 4C, yaitu berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, serta kreativitas dan inovasi. Lalu bagaimanakah standar teknologi pendidikan untuk peserta didik? Berdasarkan rangkuman yang telah diterbitkan oleh International Society for Technology in Education pada tahun 2012, terdapat 6 standar teknologi pendidikan untuk peserta didik. Di antaranya, yang pertama, peserta didik kreatif dan inovatif dalam penggunaan teknologi. Kedua, peserta didik secara efektif berkomunikasi dan menggunakan teknologi secara kolaboratif. Yang ketiga, peserta didik menggunakan teknologi untuk mengumpulkan informasi. Yang keempat, peserta didik menggunakan teknologi untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kelima, peserta didik menunjukkan sebagai bagian dari warga dunia yang baik. Dan yang terakhir, peserta didik terampil menggunakan sumber daya teknologi. Lalu bagaimanakah merancang pembelajaran yang efektif? Nah, pada bab kali ini, saya akan lebih fokus pada pembahasan model Azure yang dikembangkan oleh Smaldino DKK. Pada analisis peserta didik, seorang guru harus mengumpulkan informasi terkait karakteristik umum peserta didik, perbedaan kebutuhan pembelajaran, serta kompetensi spesifik peserta didik. Karakteristik umum peserta didik berupa nama, jenis kelamin, latar belakang peserta didik, kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, usia, kemampuan akademik, dan gaya belajar. Hal ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Kompetensi dasar peserta didik berupa kemampuan dasar peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Hal ini akan membantu guru untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masing-masing peserta didik, sehingga guru dapat merencanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Kompetensi dasar peserta didik dapat didapatkan melalui pelaksanaan diagnostik tes di awal pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan kebutuhan belajar. Setiap peserta didik memiliki perbedaan kebutuhan belajar. Dalam hal ini dapat dilihat dari perbedaan gaya belajar masing-masing peserta didik. Ada peserta didik yang memiliki gaya belajar audio visual maupun hanya kinestetik, sehingga seorang guru harus mengetahui perbedaan kebutuhan belajar peserta didik sehingga lebih bijak dalam memilih teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Step selanjutnya yaitu merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Standar dan tujuan pembelajaran merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai oleh peserta didik di dalam pembelajaran. Menurut Pribadi 2011, untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang baik dapat menggunakan rumusan ABCD. A yaitu audience. Audience merupakan identifikasi siapa target audience dari pembelajaran tersebut. B. Behavior, yaitu menentukan perilaku atau kemampuan apa yang ingin dicapai oleh target audience setelah mengikuti pembelajaran. C yaitu condition, merupakan spesifikasi kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang diperlukan untuk mencapai perilaku atau kemampuan yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu degree, yaitu menentukan derajat atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari perilaku atau kemampuan yang ingin dicapai. Berikut saya berikan contoh pengaplikasian rumusan ABCD dalam menentukan rumusan atau tujuan pembelajaran.
Audience, peserta didik kelas 11, behavior, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna dan pesan yang terkandung dalam lagu dengan tepat dan jelas. Condition, pembelajaran dilakukan di dalam kelas dengan bantuan teknologi informasi seperti proyektor dan speaker. Degree, siswa mampu mengaplikasikan pemahaman makna dan pesan dari lagu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Manfaat penggunaan rumusan ABCD yaitu tujuan pembelajaran akan lebih jelas, terukur, dan membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, hal selanjutnya yang dilakukan seorang guru adalah memilih strategi dan sumber belajar. Pemilihan strategi berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Sedangkan dalam pemilihan sumber belajar perlu diperhatikan dalam kesesuaian dengan sumber belajar. Kemudian sumber belajar harus menarik minat dan terdapat penilaian di dalamnya. Sumber belajar juga harus mudah digunakan dan informatif dan tidak bias bagi peserta didik. Lalu bagaimanakah memanfaatkan sumber belajar yang ada? Hal pertama yang harus dilakukan oleh guru yaitu mereview sumber belajar dengan melihat tujuan dan karakteristik peserta didik serta memanfaatkan teknologi dan media di dalamnya. Hal selanjutnya yang dilakukan yaitu menyiapkan lingkungan belajar dan sumber belajar, dan yang terakhir yaitu menyiapkan pengalaman belajar peserta didik dalam pembelajaran. Hal selanjutnya yaitu partisipasi peserta didik. Untuk mengoptimalkan pembelajaran serta meningkatkan kualitas pembelajaran, umpan balik dapat dilakukan oleh guru maupun peserta didik. Hal ini biasanya dilakukan pada kegiatan refleksi pembelajaran, sehingga dapat mengoptimalkan pembelajaran serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, guru menggunakan pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik dapat berkolaborasi dengan peserta didik lainnya sehingga keaktifan di dalam kelas dapat meningkat. Guru di dalam kelas harus mampu menginspirasi peserta didik untuk berinovasi, meningkatkan kemampuan kerjasama, membangun keterampilan literasi informasi, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hal terakhir dalam model Assure yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi terhadap strategi, media, dan sumber belajar yang digunakan serta instruksi pengajaran. Apakah hal tersebut telah efektif ketika diimplementasikan di dalam kelas? Nah, kemudian dilakukan proses revisi dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat menentukan strategi, media, dan sumber belajar yang digunakan agar pembelajaran lebih efektif.